pada suatu musim, di situ kalian nggak punya makanan kecuali satu bongkah makanan yang berupa roti rogif, roti kering cuman sepotong. Ketika pada suatu malam kalian mau makan, mau asya, makan malam, ketika mau makan bagi dua, datanglah seorang musafir ngetok rumah, butuh makan. Suamimu apa yang dilakukannya? Dipotong dua, dibagikan orang yang butuh, musafir, orang yang lagi dalam perjalanan. Nih, ketika dia mau sakaratul maut, ini suamimu melihat bagaimana pahala orang yang memberikan makan terhadap orang yang lagi butuh. Makanya dia ngomong, ya kullaha, coba kami suami istri gak makan, coba kami suami istri gak makan, ku bagikan roti ini kepada orang yang lebih butuh, pasti ganjaran pahalanya lebih banyak. Oh gitu ya Rasulullah, gitu. Jadi ternyata ini suamimu adalah orang yang soleh, sahabat Nabi yang baik. Tapi kenapa Bapak Ibu? Karena penyesalan itu di akhir. Kita memang gak nampak nih apa pahala bagi-bagi maulid makanan. Kita gak nampak nih kenapa kita jauh-jauh datang maulid Nabi. Kita nggak nampak nih apa yang kita berikan suatu perayaan maulid Nabi. Nanti sakaratul maut atau pahala kita, ganjaran kita bakal dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hebat apa? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu bukan hanya saja keadaan yang telah lewat, yang akan datang pun Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana apa yang terjadi dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sedikit dari banyaknya cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajiblah kita sebagai umat Nabi, sebagai umat akhir zaman ini mengikuti dan meningkatkan kualitas salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bagaimana kita supaya cinta, senang, rindu, ya kita bedah dong. Tak kenal maka tak sayang. Berapa banyak dari orang-orang di zaman itu, di zaman Nabi, gak kenal sama Nabi langsung jatuh hati. Gak kenal sama Nabi, cuma melihat muka Nabi langsung jatuh hati, langsung mau menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apalagi kita yang statusnya lahir dari seorang wanita yang muslim, orang tua yang muslim, maka wajib kita untuk meningkatkan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sedangkan Nabi Adam aja nyesel, Nabi Adam aja cemburu dengan kita ini. Bukan kampung ini aja ya, semua umat Nabi Adam cemburu. Kenapa? Apa kata Nabi Adam alaihi salam dalam kitab Tanbihul Ghafilin, dicatatkan oleh Syekh Samarqandi, Muhammad bin Nasir Samarqandi ya. Beliau mengatakan apa? Karena Adam alaihissalam yakul, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam mengatakan bagaimana cemburunya dengan umat Nabi Muhammad. Kuntu ya'sunallah fayaqbalullahu taubati bi Makkah wa ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyu makani wa ayyu waqtin fataqabbalallahu taubatahum. Sesungguhnya aku Adam, bapaknya semua manusia, ketika aku melakukan satu kesalahan, cuman makan buah kuldi, cuman satu maksiat, cuma salah satu kesalahan, aku tobat hanya diterima ketika aku berada di kota Mekah. Tuh tobatnya Nabi Adam diterima di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad, yaitu kita semua, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali dua. Apa itu? Ketika nyawa sudah yatagargar sampai di kerongkongan nih, nggak ada lagi nyesel. Sama kayak Fir'aun pengen menyaksikan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Musa sebagai utusan Allah, mau tobat, mau beriman, ketika nyawanya sudah di kerongkongan. Diterima nggak diterima. Kenapa? Nyawanya sudah di kerongkongan. Begitu juga kita orang Islam, ketika mau tobat, mau benar-benar, nggak diterima kalau sudah nyawanya di kerongkongan. Tuh bedanya Nabi Adam dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun dan dimanapun, apapun besar dosa kita, maksiat kita, khilaf kita kepada Allah, pasti Allah akan terima taubat umat Nabi Muhammad. Yang kedua apa kata Nabi Adam alaihissalam? Kuntu ya'sunallah faraqa baini wa baina zaujati.
tatkala aku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dipisahkan daripada istri-istriku. Benar. Siti Hawa di India, Nabi Adam tadi mana? Dipisah. Ada yang mengatakan di Yaman, ada yang mengatakan di Son'a. Pisah jauh. Ketemunya di Jabal Rahmah. Lihat, satu maksiat Nabi Adam melakukan dipisahkan dari istri. Coba Bu bayangin Bu, ibu maksiat, bapak dipisah dari rumah. Bayangin tuh Bu, Pak, kita kalau maksiat, seandainya kita kayak Nabi Adam, udah mencar-mencar nih, udah ada yang awet nih, 20 tahun, 30 tahun pernikahan. Bayangin kayak Nabi Adam. Makanya Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Aku maksiat satu, istriku dipisahin. Sedangkan kita umat Nabi Muhammad, ya hampir setiap hari nih kita hilap ya kan. Sen kanan kadang belok ke kiri, ya, mata bisa dijaga. Itulah ya brother ya, jomblo-jomblo tuh ya. Itu kita hilap, kita maksiat, alhamdulillah kita tidak dipisahkan sebagaimana Nabi Adam. Makanya Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ketiga, kata Nabi Adam alaihissalam, ada 4 nih Gus. Kata Nabi Adam alaihissalam, tatkala aku bermaksiat kepada Allah, kuntu uryanan, aku tidak pakai baju. Ketika makan buah kuldi, pakaian yang dipakai Nabi Adam dilepas. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka bermaksiat tanpa menggunakan baju, tapi Allah Subhanahu wa taala jaga dan tutup aib-aib mereka, yaitu kita ya. Kita bermaksiat tanpa menggunakan pakaian, tapi Allah jaga aib kita. Coba bayangin kita kayak Nabi Adam. Maksiat kita langsung lepas di baju. Wah, kacau balau. Ya, nah, langsung viral, apalagi ada medsos nih. Nah, viral. Live streaming juga Gusnya. Selesai kan gitu Bu ya. Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Aku maksiat satu langsung gak pakai baju. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka bermaksiat tanpa menggunakan pakaian, tapi Allah tutup aib mereka. Yang terakhir apa kata Nabi Adam alaihissalam? Tatkala aku bermaksiat kepada Allah, kuntu fil jannah, aku di dalam sorga. Aku maksiat dalam surga, aku diusir. Fahbatani Allah minal jannati ilal ardi, Allah pindahkan aku dari surga menuju bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka bermaksiat di bumi, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang masuk ke dalam surga. Ini kapan istimewanya umat Nabi Muhammad? Nabi Adam aja, bapaknya para manusia, kenal status kita umat Nabi Muhammad. Yang sekarang pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, kira-kira Rasul kenal gak sama kita? Dekat gak Rasulullah sama kita? Ini pertanyaannya nih. Kita udah bangga luar biasa punya nabi, seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Adam aja loh, baru cerita Nabi Adam nih, belum Nabi Nuh, Nabi Sulaiman belum. Cemburunya dengan umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Adam aja pengen lihat umat Nabi Muhammad, bagaimana status kita sebagai umat Nabi Muhammad. Sekarang balikin lagi, tatkala kita nanti meninggal dunia, menghadapi daripada hari pembangkitan, yang kita mintain syafaatnya enggak lain enggak bukan siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ yauma yafirul mar'u min akhi, saudara enggak kenal lagi. Ustaz Ahmad Syahidin, lihat Ahmad Syahidin enggak? Udah lupa. Mikirin kita masing-masing, lulu gua, ulun sampean. Bener ya? Kulo astagfirullahaladzim. Kulo sampean mikirnya kulo sampean lulu gua gitu ya. Lulu gua dah habis cerita, enggak mikirin lagi siapa itu bapak, siapa itu istri, enggak mikirin. Yang hanya kita bisa minta syafaat, yang hanya saja kita minta perhatian dan mencari perhatian, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sekarang cara kita supaya Nabi kenal sama kita? Enggak lain dan enggak bukan adalah memperbanyak, meningkatkan kualitas kita kepada Nabi Muhammad dengan taat kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, terkhusus lagi di tempat ini, di kampung ini, di desa ini, menjadi motivasi untuk semua penduduk desa ini lebih meningkatkan kualitas salawat kepada Nabi, kenal dengan Nabi, dan bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan jadi seremonial aja, maulid, tapi cuman gitu aja Bu.
Maulid Nabi, salawat kepada Nabi, tapi hati gersang. Gak ada namanya rasa girroh, pengen deket sama Nabi. Gak mikir siapa itu Rasulullah, gak mikir bagaimana perjuangan Rasulullah, gak mikir daripada bagaimana keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sedikit dari banyak motivasi yang gak mungkin dikasih lagi nih, ya kan? Lihat suasana, cuaca juga kayaknya udah mulai nih, ya Bu ya, angin-angin sepoi. Ibu-ibu pun udah senyum-senyum, gimana lah Beb, udah lama kali nih, besok hari Jumat ibadah lagi ya, ibadah malam Jumat dan lain sebagainya. Oke ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum saya tutup sebagaimana biasa rutinitas kita, apalagi di kampung ini, kampung Kampar Kiri, Desa Karya Bakti. Benar ya, Kampar Kiri Tengah, Karya Bakti. Siapa yang bisa jawab kasih hadiah 1 buku Rotib Haddad dan Rotib Alatos. Ada kumpulan zikir nih Bu. Kalau pengen tahu nanti tanya aja sama ustaz-ustaz di sini, banyak pinter semua nih. Yang bisa jawab dapat ini Haji. Setuju Haji ya? Haji ya? Iya. Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa istri Nabi yang meninggal dunia ketika Nabi masih hidup? Mana dulu? Adek bisa? Ya mundur langsung. Oke. Dan Zainab binti Pauzah. Siapa? Binti Zam'a. Ya, Zainab binti Zam'a dan Siti Khadijah. Benar. Barakallahu fiik. Banser kita ada? 1 banser sini. Minta bantu. Wah. Ini Pak. Kirimin situ Pak. Siti Khadijah dan Zainab binti Zam'a. Bukan Pauza ya. Pauza ada orang sini Pauza mungkin. Binti ibunya. Itu di situ Pak. Oke Bapak-bapak, semangat. Ada berapa onta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wah, angus. Siapa nama onta Nabi yang dibawa dari Mekah ke Madinah? Qaswa, benar. Benar, selamat untuk ibu kerudung apa tuh abu-abu. Berikutnya, penyesalan di akhir. Enggak dengar ceramah, enggak dapat nih kitab. Tuh kan? Nguap aja Bu. Bu, Nabi Bu ngajarin. Nabi itu enggak pernah nguap. Tuh, semasa wa mata sa'aqat ya, Nabi enggak pernah nguap. Ada 10 Nabi. Antaranya Nabi enggak pernah nguap, beda sama kita. Wah, 5 menit. Serem deh. Nih, penjelasan di akhir. Tadi banyak ceritanya. Siapa raja yang pertama kali seorang menteri merayakan daripada perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bunda paling ujung dunia tuh. Tuh, jauh di ujung. Ya Allah, itu kerudung biru loh, apa kerudung baju gamis biru apa Bu? Malik Muzaffar. Pakai mic ngomongnya Bu. Malik Muzaffar. Kayak njeritin anak, manggil anak. Pulang. Ya benar, ujung. Oke kalian, khusus anak maulidan, anak situ ada. Siapa yang bisa nih? Agak susah dikit deh. 1 nama kuda Nabi tadi disebutin. Ada nggak yang hafal? Kudanya Nabi ada kayak tahu? Ibrahim, cuma satu-satunya Ibrahim bukan dari Siti Khadijah, dari istri Nabi yang bernama Nyesel nih tuh sini. Ayo ada yang tahu? Ibrahim satu-satunya anak Nabi yang bukan dari Siti Khadijah. Dari siapa itu istri Nabi? Juminten. Siapa namanya? Mariatul Kiptiyah. Oke, Babang Tampan. Benar. Selamat ya. Masya Allah. 1 lagi. Gimana nih? Aduh, kacau ABB. Siapa nama asli Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sahabat Nabi tadi kan dipanggil Abu Hurairah Bu ya. Nah, nama asli siapa itu? Itu lakopnya aja. Dipanggil bapaknya kucing karena sering main kucing. Abdurrahman bin Soher. Waduh, SAG yang jawab nih. Balik bandar nih. Ya, her. Terakhir Bu.
Terakhir ada kita punya kerudung sponsor dari Pekanbaru nih. Ada satu sama bag yang kita kasih juga deh. Anak gadis, mau dia mana? Hilang semua udah. Ada ya? Bisa jawab nggak? Makan aja lu. Oke, kerudung satu tinggal. Warnanya pun coklat ya Bu. Iya. Oke, apa ya? Tadi sudah kita kisahin sedikit dari banyak tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua di antara yang Nabi Adam alaihissalam cemburu dengan umat Nabi Muhammad di antaranya, agak panjang dikit ya. Dua Nabi, ada empat tadi. Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Dua di antaranya kenapa Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad? Agak besar dikit dong, Mas. Apa tuh Bunda? Ibu tegak aja deh, tegak nggak apa-apa. Nanti orang lain ngecup. Oh ya dah. Benar. Ala pemingkum ya Her. Benar. Nabi Adam alaihissalam melakukan suatu kesalahan di surga, diusir dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad dosanya di dunia tapi masuk surga. Nabi Adam alaihissalam maksiat satu pakainya dilepas. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat tanpa busana tapi Allah tutup aibnya. Kurang lebih gitu ya Bu ya. Benar. Oke benar. Oper aja lah Bapak. Tengah-tengah tuh ibu-ibu semua. Wah siap. Oke. Sedikit kita udahlah. Ustadz aja nanti bandarnya. Habis Ustadz. Habis itu aja sedikit dari kita semua. Semoga perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW menambahkan motivasi kita lebih cinta sama Nabi, senang sama Nabi, sering-sering menghadirkan Nabi dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bagus ya. Haza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya